Kembali lagi, mohon perhatiannya kalau masih berisik tidak akan mulai. Harap tenang. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama dan yang paling utama adalah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena berkat karunia dan rahmatnya kita bisa berkumpul pada kesempatan kali ini dalam keadaan sehat walafiat. Adapun untuk kegiatan kali ini acaranya yaitu yang pertama pembukaan, yang kedua pembacaan ayat Al-Quran, dan yang ketiga pembacaan sholawat, dan yang keempat kita menerima dari untuk memulai acara yang pertama adalah kita pada tugas dan persilakan.
dan apa yang kita dengar menjadi amal kebaikan dan berkah untuk kita semua. Amin. Untuk selanjutnya kita akan menerima materi dari Ibu Kartini. Jadi tolong simak dengan baik dan ambil pelajaran untuk kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, Ibu dapat terima kasih kepada petugas, teknik, pada kajian kementerian yang sudah melaksanakan tugasnya dengan baik. Terima kasih pula kepada teman-teman kementerian yang sudah sedia meluangkan waktu untuk mengikuti kajian ini. Mudah-mudahan kita diberikan keberkahan dengan adanya kegiatan rutinitas kita ini. Marilah kita seraya panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahwasanya pada hari ini kita diberikan semua nikmat iman dan Islam. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan selamanya. Allahumma shalli wa sallam mudah-mudahan tercurahkan kepada Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabatnya, sahabatnya dan sahabatnya, mudah-mudahan sampai kepada kita selalu maknanya dalam. Teman-teman kementerian, tema yang akan disampaikan pada kesempatan kali ini diambil dari Quran surat Az-Zariyat ayat 56. Ada yang tahu? Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Artinya, kembali kami ngajak jin dan manusia itu ibadah ke Gusti Allah. betul. Ya Allah. Menciptakan manusia dan jin hanya semata-mata untuk beribadah kepada Allah. Jadi dari kata kunci Allah menciptakan manusia dan jin untuk mengabdi kepada Allah dengan cara beribadah. Itu adalah fokus tujuan kita sebagai manusia. Jadi temanya adalah fokus pada satu tujuan. Teman-teman punya tujuan hidup? Tujuan hidup. Kalau jadi orang, siapa yang bercita-cita ingin jadi guru? Siapa yang bercita-cita ingin menjadi desainer? Menjadi ustaz-ustazah? Ustaz itu artinya bahasa itu adalah guru sebelumnya, tapi dengan bahasa tapi sudah disebutkan guru, tapi dengan bahasa ustazah. Kemudian kalau ustazah itu sebetulnya gelar yang lumayan berat ya, karena kalian memberikan ilmu terbaik. Kemudian siapa yang mau menjadi polisi? Ada di sini. Perawat bidan? Perawat siapa? Merawat orang tua. Pertama kali kita harus bisa merawat diri. Kemudian bisa merawat orang lain. Nah, itu jadi perawat, jadi guru, jadi bidan, jadi pramugari ya, yang dihafal itu. Jadi polisi adalah tujuan hidup, cita-cita. Bagus tidak cita-citanya? Bagus. Nah, dari sekarang teman-teman itu sudah harus bisa merencanakan. Ya, ada sebuah kisah cerita dari
seorang pendidik yang luar biasa punya karir cemerlang, Ibu Ega Deni. Menurut ceritanya, ada seorang anak, kemudian dia selalu beribadah ke masjid. Pernah mendengar ceritanya? Kali ini saja yang disampaikan. Ada seorang anak, kemudian selalu sholat 5 waktu di masjid. Anaknya itu kebetulan laki-laki, kalau perempuan itu lebih abdul di rumah. Ceritanya seorang laki-laki. Kemudian tiba-tiba anak tersebut pulang dengan perasaan kecewa. Bu, saya nanti kalau sholat sudah mau begitu lagi. Oh, kenapa? Kata ibunya. Pernah ya, dengar? Kenapa? Karena di masjid ternyata bukan orang-orang suci, bukan untuk beribadah. Di masjid banyak ya, pakai gadget, buat media sosial, buat update status. Bahkan yang saya berpikir update status ketika baca Al-Quran, update status. Kok mereka gitu ya? Saya cek kenapa tidak digunakan untuk ibadah? Kata ibunya bagaimana? Ibunya memberikan analogi ya. Analogi itu perumpamaan yang harus dipikirkan. Coba nak, ibu berikan syarat agar kamu bisa terus beribadah di masjid. Apa syaratnya, Bu? Coba kau bawa air dalam sebuah wadah. Kemudian kamu fokus pada wadah tersebut. Ini masjid itu jangan lihat kiri dan kanan, fokus pada satu wadah yang berisi air. Jangan sampai ada air yang tumpah menetes sedikit pun. Baik, ibu, saya akan lakukan. Kemudian anak tersebut melakukan apa syarat yang disebutkan oleh ibunya. Dia lakukan mengelilingi masjid dengan membawa sebuah wadah yang berisi air. Kemudian dia sampai lagi pada tujuan akhir. Bagaimana nak? Ada air yang tumpah tidak? Tidak, ibu. Kenapa tidak ada air yang tumpah? Karena mata saya tertuju pada air yang ada di wadah itu. Kamu dengar tidak? Ada orang yang menertawakan kamu karena kamu nyelengek bawa air mengelilingi masjid. Tidak, ibu, saya tidak dengar. Kamu lihat tidak? Ada orang-orang yang main gadget untuk sekedar update status. Tidak, ibu, karena mata saya tertuju pada air dan wadah. Takut ada air yang tercecer atau tumpah. Itu analoginya adalah ketika kita ingin fokus pada satu tujuan, jangan terombang-ambing dengan pengaruh dari luar. Fokus. Salah satunya adalah satu, rencanakan tujuan hidup. Yang pertama, rencanakan tujuan hidup. Kalau yang mau jadi polisi, fokus ini jadi polisi. Kalau ingin jadi ustazah, fokus pada ustazah. Kalau teman-teman ingin jadi bidan atau pelawak, fokuskan diri ingin jadi bidan. Apa yang akan dikejar? Jadi yang pertama rencana. Yang kedua, tuliskan tujuan utamanya. Yang kedua, tadi kan merencanakan. Sekarang kelas berapa? Kelas 12. Berarti kalau 3 tahun kemudian, sekarang tahun 2024, tahun 2027 saya harus selesai di jurusan keperawatan atau kebidanan. Kalau yang cita-citanya ingin jadi perawat, berarti tahun 2024 selesai tahun 2027. Tuliskan di buku harian. Yang cita-cita ingin jadi ustazah, tuliskan di sini. Ya Allah, kabulkan saya ingin jadi ustazah. Bisa 1 tahun, 2 tahun, nanti di sana tuliskan tahun 2025, tahun 2027 saya sudah menjadi ustazah yang terkenal. Jadi yang pertama, buatkan rencana tujuan hidup. Yang kedua, tuliskan tujuan hidup yang jelas, yang spesifik.
yang dia kenal. Yang ketiga, berpikiran positif. Jangan dengar ocehan orang lain. Jangan dengar pengaruh buruk dari orang lain. Tapi teman-teman saya biasanya kalau misalnya saya tidak mau bergabung ke circle-nya, saya jadi cemoohan, saya akan tidak abaikan. Kalau kiranya akan mempengaruhi tujuan hidup, itu adalah teman-teman kita tidak sedikit dan berpengaruh buruk atau bersifat toksik. Apa toksik? Meracuni tujuan hidup kita, mempengaruhi tujuan hidup kita tidak tercapai. Kalau kiranya teman-teman kita itu sebagai toksik, biarkan kita sendiri saja, gak usah punya teman. Nah, jadi setelah kita tahu bahwa teman-teman yang jadi toksik harus ditinggalkan, berarti cari teman yang mengarahkan pada tujuan hidup, yang bisa memotivasi tujuan hidup kita. Tadi itu apa? Yang kedua, tuliskan atau cantumkan apa tujuan hidup yang spesifik. Yang ketiga, berpikir dengan positif. Kemudian yang keempat, hindari teman-teman yang toksik atau mempengaruhi tujuan hidup kita. Baik, kira-kira ada yang mau berdiskusi pada kajian kali ini? Sebelum nanti masuk ke sesi apa namanya? Sesi yang berapa juga? Mau tanya atau mau jawab? Mau jawab, boleh. Mau bertanya, boleh saya ke depan saja. Mau tanya? Tidak apa-apa. Ini semuanya putri, jadi ini kajian untuk kalau misalnya tentang perempuan yang sensitif tidak apa-apa ya, tidak ada orang, tidak ada laki-laki, semuanya perempuan tidak apa-apa ya. Nah, boleh? Ada yang mau bertanya atau mau menjawab? Menjawab. Baik. Karena tadi ditanya menjawab, satu pertanyaan dulu. Tujuan hidup manusia atau makhluk di muka bumi selain manusia itu dalam Al-Quran surat apa, ayat berapa? Sebutkan surat dan ayat yang berhubungan atau berkaitan dengan tujuan hidup manusia di muka bumi. Baik, boleh. Salam instansi. Amin. Jadi surat yang menjelaskan itu surat Al-Baqarah ya. Ada ibu di situ. Di sana yang berbunyi begini, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ya ayyuhan nasu qulu rabbakumul ladzi waladina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya ayyuhan nasu qulu itu ya. Ya ayyuhan nasu qulu rabbakumul ladzi waladina min qablikum la'allakum tattaqun. Itulah itu adalah ya, artinya bahasa Sunda namun tidak diasah karena berupa itu seperti bedog mintul ya. Itu surat Al-Baqarah ya, yang masih tahap awal mungkin ada surat 1, 2 yang 14 ini ya, 14 ini
gambar belah ini pokoknya ke bawah nama ada ala di jalan itu ada nama bawah nanti. Nah kalau misalnya kita tidak sholat nanti tidak melaksanakan untuk beribadah kepada Allah itu termasuk wa ikulna lil malaikati isjudu dia ada beberapa saja bila iblis anu kitu teh iblis mungkin dengan sujud seperti kanjeng Nabi nate kan kanjeng Nabi Allah Subhanahu wa taala para malaikat kan pernah mengusulkan kanjeng Nabi seperti itu kan itu pada setan teh alih dengan kelas seperti itu jadi manusia langsung beribadah ge bakal seperti iblis. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi intinya Allah ada suruhan bahwa manusia untuk beribadah. Kuncinya manusia diciptakan oleh Allah untuk beribadah. Baik, ini hadiah lebih baik. Di antaranya yang sebetulnya banyak ya tips-tips agar kita mencapai satu tujuan. Coba sebutkan 4 langkah-langkah untuk mencapai tujuan hidup. Boleh? Siapa yang mau cuci tangan? Sebetulnya banyak, hanya ini diringkas saja. Secara umum 4 tahapan untuk mencapai tujuan hidup. Ya, dan kita bahas hari ini. Boleh ada yang depan? Tunggu mau? Boleh? Enggak, kesini saja enggak? Langsung apa ada saja secara singkat? Atau yang di belakang ada yang mau? Depan? Ada yang sini ada yang Koko mau dijawab? Gak apa-apa, kalau sudah dicatat berarti ada diingatkan. Ada yang di depan. Teman-teman silakan ada yang mau menjawab? Boleh? Silakan ada yang menjawab? Yang pas saja tapi ibu nggak lebih boleh. Boleh. Perkenalkan nama saya satu. Di sini tahapan untuk mencapai tujuan yang pertama itu rencana. Kita harus mempunyai rencana terlebih dahulu untuk mencapai sebuah tujuan. Karena kalau tidak ada rencana terlebih dahulu, kita tidak akan bisa mencapai tujuan tersebut. Yang kedua, selalu berusaha dan berdoa. Apalagi doa orang tua itu sangat menjaga sekali. Jadi kita jangan lupa setiap ingin ke sekolah, setiap ingin apa-apa harus kita doa dulu kepada orang tua. Meskipun orang tua kita tidak minta juga sudah mendoakan, tapi sebaiknya kita meminta kepada orang tua agar lebih barokah bermanfaat. Yang ketiga itu usaha dan ikhtiar. Pokoknya kita harus berusaha. Jadi kita mau jadi bidan tapi gak berusaha gitu, jadi gak tidak mempelajari hal-hal yang akan nanti dipelajari di kebidanan. Nah yang keempat itu rajin ibadah, rajin puasa, ibadahnya ditaat. Jadi kita itu jangan minta yang jadi bidan, yang jadi naon, ibadah ditinggalkan. Itu tidak boleh, kamu tidak suka itu ya. Dan yang
memberi apa yang kita minta jika kita berusaha dan berikhtiar. Sekian saya, mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan. Maka dahulu dari campur legislasi cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa kepada orang doa yang terakhir apa barusan? Nah, jadi betul sekali. Jadi usaha tanpa doa pun tidak ada keberkahannya. Jadi ketika kita mau fokus pada satu tujuan, jangan lupa berdoa. Usbuni astajib lakum. Berdoalah kalian, maka aku akan kabulkan. Itu kata Allah. Harus yakin dalam hati kita bahwa doa-doa kita akan terkabul. Baik, ini hadiah juga kalau sedikit kami ada yang mau bertanya atau mau berpendapat lagi? Ada yang mau curhat? Belum sholat ya? Kita akhiri saja ya. Jadi mudah-mudahan pertemuan kali ini kita mendapatkan berkat yang baiknya adalah petunjuk dari Allah, yang buruknya dan tidak baiknya adalah murni kesalahan ibu ketika menyampaikan. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.